Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sahabat MIJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1441 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan kaum Aus dan Khazraj di Madinah dalam sebuah permusuhan karena kesombongan, dan Rasulullah SAW mendamaikan dan mempersaudarakan. Begitupun halnya dengan kaum muhajirin yang harus meninggalkan harta, keluarga, mata pencariannya di kota Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dengan kondisi tersebut, Rasulullah SAW mempersaudarakan dengan kaum Ansar atau penduduk Madinah, seperti Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharizah ibnu Juhair, Ja'far bin Abu Talib dengan Mu'az bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Itbah bin Malik. Islam agama keselamatan, kedamaian dan kemurnian dengan didasari keyakinan ketauhidan yang sama. Kita adalah bersaudara walaupun suku, bangsa, dan negara yang berbeda. Rasulullah SAW membuat gambaran indah tentang persaudaraan antar pemeluk agama Islam. Beliau melukiskan bahwa persaudaraan dalam ikatan keislaman itu seperti satu tubuh. Beliau bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwan tad'a ila sairil jasad bisahril humi." Yang artinya perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling mencintai, saling menyantuni sesama mereka adalah laksana kesatuan tubuh. Apabila satu dari tubuh itu menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya. Hadis diriwayatkan Muslim. Sungguh indah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, betapa erat, dekat, dan akrab hubungan sesama Muslim. Meskipun ada perbedaan mazhab, politik, warna kulit, suku, dan bangsa, namun kita tetap satu tubuh dan kita tetap harus saling bersaudara dalam ikatan keislaman. Inilah yang disebut ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah mudah diucapkan, tapi sulit adalah praktek dan aplikasinya dalam berbagai situasi dan serta kondisi kehidupan sehari-hari. Namun perlu disadari bahwa mewujudkan persaudaraan Islam dalam arti yang sebenar-benarnya merupakan kewajiban setiap Muslim. Meski tak ada fakta perjanjian tertulis dalam umat Islam, karena ikatan keislaman haruslah memandang sesama Muslim sebagai saudara atas dasar kebersamaan pandangan hidup. Segala yang merusak ukhuwah Islamiyah haruslah dijauhi. Setidaknya ada 5 yang harus
kita lakukan untuk membentengi persatuan kita sesama umat Islam. Kelima ini termasuk dalam hak dan kewajiban ukhuwah yang ditetapkan dalam Islam. Yang pertama, menutup aib saudara seiman. Rasanya tidak ada manusia yang terbelas atau bersih dari aib, cacat dan kekurangan diri. Setiap orang pasti punya kelemahan. Karenanya ketidaklayakan kita menjadi bak bunyi pepatah, gajah di pelupuk mata tak tampak, namun kuman di seberang lautan tampak. Kita harus mampu menahan diri untuk membuka aib saudara kita. Kita jaga kehormatan mereka, kita tutupi kekurangan dan saling melengkapi dan menyempurnakan. Tidak dengan mengumbar aib yang dapat menimbulkan kesinggungan hingga berujung pada permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, "Man radda an aradil akhi kana lahu hijaban minan nar." Yang artinya, barang siapa membela kehormatan saudaranya sesama muslim, maka hal itu menjadi penghalang untuknya dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, memaafkan saudara seiman. Langkah kedua ini diperlukan dalam hubungan kita sebagai makhluk sosial. Di sela interaksi sosial yang kita lakukan mungkin ada friksi dan hal-hal yang mengakibatkan kesalahpahaman. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Karena pada dasarnya manusia adalah tempat salah dan lupa. Namun sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah yang segera menyadari dan meminta maaf, menerima maaf dan bertaubat. Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabal jannah yaumil isnaini wa yaumil khamis, fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku bihillah, illa rajulun kanat antaziru hadaini hatta yatahila hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, bainahu wa baina akhihi shahnah, fayaqalu anzir hadaini hatta yastaliha." Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. Tentang mereka yang dilakukan, tunggu sampai mereka berbaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, melepaskan kesulitan sesama muslim. Jika kita meminta untuk memilih antara kemudahan dan kesulitan, nyaris setiap kita lebih suka kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada rintangan dan hambatan yang membuat perjalanan hidup tidak seperti yang diharapkan. Kesulitan yang timbul terkadang membuat sebagian orang kehilangan orang-orang yang disayangi. Musibah gempa bumi, tsunami, dan penderitaan adalah potret buram tentang betapa kesulitan itu dalam setiap kehilangan apa yang dia miliki. Rumah, kendaraan, keluarga bisa lenyap dalam hitungan detik. Hanya dalam sekejap, semua luluh lantah. Semua lenyap diguncang gempa bumi, lenyap oleh hantaman tsunami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kewajiban kita sebagai sesama muslim yang saling bersaudara adalah membantu. Kita sing-singkan lengan kita kenyangkan perut mereka. Kita obati yang sakit, kita kasihi mereka yang berduka. Kita hapus air mata kesedihan mereka, kita bagikan, kita bahagiakan dengan apa yang mampu kita berikan.
Duka mereka adalah duka kita. Kebahagiaan mereka juga kebahagiaan kita. Rasa sakit yang mereka rasakan juga rasa sakit bagi kita. Kita seharusnya tidak merasa nyaman dengan apa yang menimpa dan menindih mereka. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man faraha an akhihi karbatan min karbin dunya, farahallahu anhu karbatan minal karbil akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wa man satara ala akhihi musliman, wa man satara akhi muslim, satarallahu fi dunya wal akhirah." Siapa yang melapangkan kesulitan saudaranya dari kesulitan hidup di dunia ini, Allah akan melapangkan pula orang itu dari malapetaka hari akhir. Allah tetap menolong orang atau hamba selama hamba itu sudi menolong saudaranya. Siapa yang menutup aib orang Islam, Allah akan menutup aib orang itu di dunia dan akhirat. Hadis riwayah Muslim dan Abu Dawud dan Tirmizi. Yang keempat, berbaik sangka kepada sesama muslim. Sikap sangka tidak berarti kita kehilangan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan seseorang. Baik sangka adalah akhlak yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Kita dianjurkan untuk berbaik sangka pada saudara kita. Tidaklah mudah terjebak dalam buruk sangka yang bisa mengakibatkan gangguan dalam hubungan antara sesama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dha." Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu sekali-kali mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Al-Hujurat ayat 12. Yang terakhir, yang kelima, berdoa untuk sesama muslim, baik semasa hidupnya maupun setelah wafat. Doa yang baik dalam kembali kepada kita, yang mendoakan. Kemudian pula sebaliknya, kita doakan saudara-saudara kita yang dekat ataupun yang jauh. Kita kirimkan doa terbaik kita untuk seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sakit, terkena musibah, tertimpa kesulitan, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan dan pahala dari doa kita sendiri. Contoh doa yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Ya Tuhan, berikan ampun kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami. Janganlah Engkau memberi kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Inilah 5 langkah untuk membentengi dan memperkuat tali persaudaraan sesama pemeluk Islam. Persatuan tidak terbatas teori di atas kertas yang disampaikan dalam bentuk ceramah dan tulisan. Persatuan ini harus kita hadirkan dan kita wujudkan dalam bentuk membela serta kehormatan saudara-saudara kita. Kita relasikan dengan saling memaafkan, saling menolong, berbaik sangka, dan saling mendoakan. Dan akhirnya saya akhiri penyampaian ceramah pada hari ini dengan mengucapkan wallahu muwaffiqun fi waqtin thoriq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.